kehidupan sehari-hari, kita selalu berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan biologi. Penemuan dan penelitian di bidang biologi bertujuan untuk mensejahterakan manusia. Misalnya, para petani menerapkan prinsip-prinsip biologi agar tanamannya dapat tumbuh subur dan hasilnya bagus. Kemudian pada saat kita sakit, dokter juga akan memeriksa organ tubuh kita, menyelidiki apa penyebabnya. Namun, semakin berkembangnya waktu, semakin zaman now, semakin canggih pula alat untuk melakukan eksperimen, membuat senjata biologi yang merugikan banyak orang. Nah, sekarang kita mempelajari ruang lingkup biologi. Mari kita simak. Ruang lingkup biologi mencakup 5 hal. Yang pertama, biologi sebagai sains. Yang kedua, kerja ilmiah. Yang ketiga, penelitian dan percobaan biologi sederhana. Yang keempat, objek ragam dan permasalahan biologi. Yang kelima, bekerja di laboratorium. Oke, kita akan membahas yang pertama, biologi sebagai sains. Sains itu berasal dari bahasa Latin yang artinya pengetahuan. Sains juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ilmu sains alam dan ilmu sains sosial. Ilmu sains alam itu hanya membahas gejala-gejala alam yang dapat diamati, sedangkan ilmu sains sosial itu tentang masalah sosial dalam sebuah masyarakat. Tujuannya untuk mengkaji keteraturan dalam sebuah hubungan manusia. Karakteristik atau ciri khas sains ada 4. Pertama, rasional, artinya berpikir secara logis dengan menggunakan nalar, bukan sebuah tahayul. Yang kedua, objektif. Sains merupakan kebenaran apa adanya karena didasarkan atas data-data. Yang ketiga, empiris. Sains dibuktikan dengan pengamatan, penelitian, atau eksperimen. Yang keempat, akumulatif. Maksudnya harus didasarkan teori lama yang disempurnakan, ditambah, atau diperbaharui. Nah, kalian tahu tidak biologi itu apa? Biologi itu merupakan bagian dari sains yang kita bahas tadi. Biologi berasal dari kata bios yang artinya hidup, logos yang artinya ilmu. Jadi, biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, baik makroskopis maupun mikroskopis. Karena semakin berkembangnya zaman, pengamatan dan eksperimen, biologi juga ditinjau dengan penemuan peralatan modern, sehingga objek kajian biologi makin beragam dan banyak. Oleh karena itu, biologi dibagi beberapa cabang. Cabang biologi antara lain, pertama anatomi, yang kedua botani, yang ketiga fisiologi, 4 genetika, 5 morfologi, 6 mikrobiologi, dan masih banyak lagi. Nah, tadi kan kita membahas ilmu biologi sebagai sains. Sekarang yang kedua adalah kerja ilmiah. Kerja ilmiah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki sikap ilmiah dengan menggunakan pendekatan keterampilan dan melalui langkah metode ilmiah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kerja ilmiah mencakup pertama, sikap ilmiah, 2, pendekatan keterampilan proses, dan yang ketiga, metode ilmiah. Mari kita bahas satu persatu. Oke, sikap ilmiah. Agar dapat menghasilkan produk sains baru, para ilmuwan harus peka dan berpikir kritis terhadap kejadian atau gejala yang ada di alam. Mereka juga harus bekerja dengan tekun dan teliti dan melakukan diskusi untuk bertukar pendapat. Kita juga dapat menjadi seperti mereka, asal kita dapat memiliki sikap ilmiah seperti yang mereka miliki, yaitu antara lain peka, kritis, optimis, objektif, jujur, tekun, memiliki sikap toleransi, logis, teliti, dan banyak lagi. Yang kedua, yang kita bahas pendekatan keterampilan proses, yaitu
suatu cara yang diterapkan pada siswa agar dapat menemukan sendiri fakta dan konsep ilmiah dengan melibatkan secara maksimal seluruh kemampuannya. Nah, keterampilan proses antara lain: 1. Perkiraan data, 2. Mengajukan pertanyaan, 3. Melakukan observasi atau pengamatan, yang keempat menyajikan data, yang kelima menafsirkan data, dan yang keenam mengidentifikasi variabel.